Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan sahibatul majlis Ukhtina Ustazah Fatimah Asghar, ibundanya dan juga putrinya Ustazah Nabilah dan seluruh keluarga besarnya. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Segenap pembawa, segenap ustazah, segenap pimpinan majelis ta'lim, dan juga firqah As-Sofa, juga semua jamaah hadirat majelis maulid, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda. Semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah SWT, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad. Nabi itu punya mukjizat banyak. Nabi punya mukjizat banyak. Tadi tuh Habib Ali sebutin tuh. Wa minha takfirul qalil wa bur'ul alil taslimul hajar wa'atus syajar wa insyikakil qamar. Mukjizat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belah bulan alam semesta taat semuanya, memperbanyak makanan, memperbanyak minuman, mengalir air dari sela-sela jari-jarinya. Ibu-ibu, teman-teman saya sekalian, cuman yang kamu suka nggak paham, dari mukjizatnya Nabi Muhammad adalah kamu kira Nabi Muhammad wafat mukjizatnya selesai, padahal tidak begitu. Kamu pikir Nabi Muhammad sudah wafat berarti mukjizatnya selesai. Gak gitu bu, gak gitu kak, gak gitu dek. Mukjizatnya Nabi, kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada Nabi, lidalalatin nubuwah, untuk menunjukkan bahwa Nabi itu adalah seorang Nabi, Muhammad itu adalah seorang Nabi. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, tidak pernah putus pada zaman sepanjang zaman, karena kita semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Muhammad berarti masih pada masanya Nabi Muhammad. Kalau pada masanya Nabi Muhammad, artinya mukjizat beliau selalu panjang, selalu ada untuk kita sekalian umatnya. Salah satunya yang tadi disampaikan Ustaz Amirah, kenapa sholawatan itu bisa jadi obat buat kita? Kenapa bisa mendatangkan semua hajat kita? Ya karena itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad teruskan untukmu, untuk siapapun yang nyambungin dirinya sama Nabi Muhammad. Di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, ada sahabat, banyak sahabat dapetin masing-masing mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Sayyidah Salamah, istri Nabi Muhammad SAW yang namanya Salamah. Kalau istri Nabi yang namanya Sayyidah Aisyah, istri Nabi yang namanya Sayyidah Khadijah, itu hari-hari melihat mukjizatnya Nabi Muhammad, keajaibannya Nabi Muhammad hari-hari. Sayyidah Salamah satu malam, Nabi dia nak bangun, pengen pipis, ya. Nabi pengen pipis, biasanya tuh keluar Nabi untuk pipis di tempat mana gitu ya, memang beliau suka pipis di sana. Tapi malam hari itu
Rupanya sudah dekat rasa pengen pipisnya, Nabi kemudian pipis dan ditaruh pipisnya tersebut itu di mangkok. Justru Nabi istinja, Nabi kemudian berwudu. Meskipun teman-teman sekalian saya muliakan, saya baca di dalam kitab fikih. Nah ini ya, ini untuk sekedar membuatmu tahu. Soalnya ada aja nih orang-orang yang roman-romannya model-model muka-muka dalil. Yang kalau apa tuh nanya dalilnya mana? Dikasih ayat berapa? Nggak pernah tahu, gitu kan? Jarang baca Quran ini nggak paham. Kalau dikasih tahu, ada hadisnya bunyinya begini-begini. Hadisnya sahih nggak? Padahal kalau kita tanya balik, belum tahu nggak hadis sahih apa? Kagak ngerti. Ada tuh yang modelannya kayak gitu, nggak hadir di mari. Di sini nggak datang. Tapi ya, buat kalau ada yang nanya-nanya modelan dalil, saya kasih dalilnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, saya baca di kitab Al-Bujairami, karyanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri ya, karyanya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Juga ada juga di kitab Bujairami, ada juga di kitab Ighna, ada di berbagai macam kitab-kitab fikih. Tapi bacanya jangan yang kecil-kecil, ada di situ mah. Yang tebelan tuh yang bangsa 4 jilid gitu, Anak Tolibin tuh ada juga tuh, Anak Tolibin. Yang dinasnya Bujairami, dinasnya Bajuri, ini mirip nih. Di bab tentang najasat. Ya, sebelum saya ceritain ceritanya, saya sampaikan dulu dalilnya. Di bab tentang najis di kitab fikih ada bahasa kayak gini nih. Faslun ittafaqa jami'il ulama bi anna fudalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahirah. Semua ulama dari zaman para sahabat sampai di zaman sekarang ini, kata beliau, semuanya sepakat bahwasanya semua yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad hukumnya suci. Kencing Nabi Muhammad suci, darah Nabi Muhammad suci, nanah Nabi Muhammad darah putihnya suci. Bahkan mohon maaf teman-teman, kotoran Nabi Muhammad itu suci, meskipun tidak ada orang pernah lihat kotorannya Nabi. Ketika ditanya sama Sayyidina Ibnu Mas'ud, anta turafikun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu selalu aja kan dampingin Nabi. Kalau Nabi pengen buang hajat, yang disisain cuma kamu, sahabat yang lain suruh jalan semuanya. Pengen tahu dong Nabi kalau buang hajat kayak gimana? Kepo. Ibnu Mas'ud cerita, Nabi kalau buang hajat cari tutupan. Nabi kalau buang hajat, Nabi itu akan menghindar dari pandangan orang. Nabi Muhammad pas menuju ke tempatnya itu kakinya kaki kiri dulu, gitu. Saya kadang disuruh nutupin kalau memang tempatnya tidak tertutup, ngadep ke arah sana, gitu ya. Jadi Nabinya dipakai kain, gitu kan, ditutupin sama Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud ngadep ke depan, Nabinya di belakang beliau, gitu. Sahabat nanya lagi nih, Ibnu Mas'ud, terus siapa yang bersihin kotorannya? Nabi sendiri atau kamu Ibnu Mas'ud? Bukan Nabi, bukan saya. Lah terus Nabi Muhammad tuh tiap kotorannya jatuh ke tanah, seolah-olah tanah berebut dengan kotoran Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, gak ada orang maaf, gak ada orang yang diceritakan buang hajatnya tetap menyenangkan selain Nabi Muhammad. Betul gak? Nah, mau ada orang siapa kayak mau cerita urusan buang hajat, enak banget gak dengernya? Wow, Nabi Muhammad doang yang begini nih diceritain segala-gala tentang Nabi Muhammad tuh semua indah. Sallallahu alaihi wasallam. Min ihda mu'jizatnya, salah satu dari mu'jizatnya baginda kita Nabi besar Muhammad, setiap keluar tanah langsung, nggak usah kamu coba-coba. Baca sholawat yang diajarin Ustazah Amirah.
kali-kali nih sakti buat hajat langsung hilang. Teman-teman serius sekalian yang saya muliakan, tapi ini hal yang seperti ini min khasaisin Nabi, mu'jizatin Nabi, adalah kekhususan Nabi Muhammad SAW dan hanya Nabi Muhammad saja. Saya ulangi, hanya Nabi Muhammad saja. Sisanya selain Nabi Muhammad kencingnya najis, darahnya najis, tanahnya najis, kotorannya najis. Selain Nabi Muhammad SAW yang keluar dari tubuhnya, muntahnya najis. Teman-teman sekalian, inna Nabi SAW fa'innahu min nurillah. Karena Nabi Muhammad tercipta dari cahaya Allah. Innahu basharun la kal bashar, innahu kal yaqut bainal ahjar. Karena Nabi Muhammad itu biarpun manusia tapi gak kayak manusia. Permisalannya kayak berlian di antara batu koral. Gini nih, berliannya apa koral? Masya Allah, Masya Allah. Sisanya selain Nabi Muhammad hukumnya sama najis. Biar kayak dimanapun keadaannya, teman-teman sekalian. Ini khusus buat Nabi Muhammad, mukjizat Nabi SAW, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang mau saya ceritakan. Sayyidah Ummu. Habis Nabi Muhammad pipis, teman-teman sekalian, ditaruh tuh di bawah tempat tidur. Habis itu Nabi wudhu, sholat dan lain sebagainya. Jelang subuh, Nabi Muhammad tidur lagi. Jelang subuh tuh Nabi sukanya tidur, seringnya tidur sebentaran gitu. 10 menit, 15 menit, sampai kemudian datang waktu mesti beliau sholat subuh gitu. Nah, di saat Nabi Muhammad lagi tidur lagi sebentaran itu, teman-teman saya sekalian, Sayyidah Ummu Salamah bangun, merasa haus benar, nyari air, nggak nemu. Akhirnya kelihatan, alhamdulillah, mangkok yang tadi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadal ma'adban furatan bi fadlih wa lam yaj'alhu milhan mujajan bi dhunub. Doanya minum dibaca sama Sayyidah Ummu. Pagi-pagi Nabi Muhammad bilang, "Ya Ummu Salamah irmi bawli tahta sarir." Ummu Salamah, tolong dong buangkan kencing saya di bawah tempat tidur. Wa bauluka ya Rasulullah. Apakah itu adalah kencingmu wahai Rasul? Iya Ummu Salamah. Maaf Rasul, kenapa? Semalam saya bangun haus Rasul. Cari-cari air, di bawah tempat tidur. Gak ada syarikat, kamu minum. Iya Rasul, gak tahu kalau itu kencingmu. Apa kata Nabi Muhammad? Idan la yuji'uka batnu. Kalau gitu mulai sekarang kamu gak akan pernah kenal rasa sakit perut lagi. Ummu Salamah nih waktu cerita, beliau bilang, saya tuh dulunya perempuan yang gampang kembung. Kayak siapa? Gampang mules, gampang mual, gampang, istilahnya anak zaman sekarang, kalau zaman sekarang asam lambung naik, GERD istilahnya ya, istilah dokteran. Memang di tempatnya bini dokter gini nih omongannya nih, dari tadi nih kesehatan dulu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kata Ummu Salamah, sejak secara tak sengaja terminum pipis Nabi Muhammad SAW, sejak hari itu hilang semua sakit perut saya, sembuh. Gak pernah lagi saya kenal yang namanya sakit perut. Apa tuh? Kembung apa tuh? Mual apa tuh? Gak ada, teman-teman sekalian. Itu kencing Nabi Muhammad. Kalau orang
kotor, yang paling penyakit, begitu ya, yang paling gak bagus dalam tubuh seseorang. Bagi Nabi Muhammad gak ada yang gak bagus. Gak itu dulu. Karena Nabi Muhammad adalah cahayanya. Itu Salam. Mau saya ceritain lagi ya? Baca berapa nih? Teman-teman sih sekalian, yuk ini masih urusan minum-minum juga. Ada namanya Abdurrahman bin Sakhr. Biasa orang sebut panggilannya dengan nama Abu Hurairah, karena Nabi memanggilnya dengan nama Abu Hurairah ketika dia lagi main-mainan kucing, lagi ngasih minum kucing. Nabi Muhammad panggil, ya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Sejak hari itu para sahabat suka sebut dia dengan panggilan ya Abu Hurairah atau Abu Hurairah. Abu Hurairahnya protes, kalian ngapain dah manggil saya Abu Hurairah? Nabi Muhammad tuh manggil saya Abu Hurairah. Kenapa kalian gak ngikutin Nabi Muhammad? Apa bedanya? Abu Hurairah bapaknya kucing, Abu Hurairah bapaknya kucing kecil. Abu Hurairah maunya dia jadi bapaknya kucing, mau kecil mau gede gitu kan. Jadi sekalian saya muliakan, Abu Hurairah pimpinan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu santri-santrinya Nabi Muhammad SAW. Di Nabi itu kan dulu gak punya pondok pesantren, tapi ada banyak orang-orang tinggal dari negara-negara yang jauh. Mereka gak punya rumah, mereka gak punya keluarga. Mereka kemudian izin Nabi buat tinggal di masjid. Tinggallah mereka di masjid Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngasih makan, mereka makan. Kalau gak ada yang ngasih makan, mereka tahan lapar. Jangan berpikir, oh coba saya hidup zaman Nabi Muhammad ya, saya kayaknya mau mendaftar dah jadi ahli sofa. Agak kuat. Jam segini aja ngeliat-liatin jam. Misalnya di atas jam 12 nih, yang saya sebutkan tadi, asam lambung naik. Masya Allah. Ahli sofa gitu. Kadang-kadang nggak makan 2 bulan. Nggak makan 2 bulan. Kepada mereka turun firman Allah SWT, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darbatan fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kata Nabi, kamu kalau mau sedekah tuh cari orang-orang fakir, ahli sofa maksudnya, yang mereka jauh dari tempatnya, gak punya apa-apa, tapi mereka gak pernah minta-minta, gak pernah ngasih tahu gitu, saya tinggal 2 hari lama makan, gak pernah. Kalau yang ngasih mereka makan, kalau enggak ya udah mereka tahan. Salah satunya nih Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ya Allah, laparnya luar biasa. Saya pun keluar dari masjid gak tahan sama lapar. Udah 2 hari lebih nih saya gak masuk makanan apa-apa, cuma minum-minum doang. Cuma air doang saya minum. Ya ampun, lapar banget, gak tahan. Kata Abu Hurairah, saya keluar dari masjid, keluar dari tempat tinggal gitu maksudnya. Saya liatin aja, siapa nih yang mau saya ceritain lapar saya. Tapi mereka karena dididik sama Nabi nggak boleh minta. Jadi urusan lapar sekalipun nggak mau minta. Lewat sahabat-sahabat enak Abu Hurairah. Sampai lewat Sayyidina Abu Bakar. Enak nih ngomongnya. Ya Abu Bakar, lebih Abu Hurairah. Abu Bakar, saya mau nanya dong. Oh iya Abu Hurairah, nanya apa nih? Nanya zakatnya kambing. Saya jadi ngetik lagi, kamu nanya kambing kenapa ada Abu Hurairah? Lapar apa gitu? Tapi rupa-rupanya entah Sayyidina Abu Bakar nggak paham kode-kode. Ya, seperti mana layaknya para suami ketika dikodein istrinya. Entah seperti itu, entah karena memang Sayyidina Abu Bakar juga nggak punya kambing untuk beliau memberikannya kepada Sayyidina Abu Hurairah gitu. Jadi dijawab aja sama Sayyidina Abu Bakar. Kalau orang punya 40 kambing, keluarin 1 ekor, punya 121 kambing, keluarin 2 ekor. Selanjutnya setiap 100 kan 1 ekor kambing ya Abu Hurairah. Iya benar. Udah ingat Abu Hurairah? Udah ingat. Alhamdulillah. Udah lewat. Lewat lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Di antara banyak orang lewat. Kenapa orang dekat sama Nabi Muhammad malah tambah orang tuh enak ngomong lebih? Ini loh teman-teman, didikan Nabi Muhammad SAW
menjadikan semakin dekat orang sama Nabi Muhammad, yang ada itu tambah gede rahmatan lil alamin dalam diri mereka. Sebab Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan dan Allah Muhammad sebagai rahmat bagi alam. Itu orang-orang di sekelilingnya kayak gitu semua. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, orang kalau mau minta tolong, kan biasanya kan, ya Allah subhanallah, ya orang terdekatnya Nabi Muhammad, ya Allah subhanallah, udah malah justru yang dicari malah justru Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ya, tambah dekat sama guru-guru, mudah-mudahan nggak bikin orang jadi tambah takut gitu. Mudah-mudahan jadi bikin orang tambah merasa bagian dari diri kita gitu. Mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita tawadhu dan hakikat tawadhu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saya muliakan, akhirnya dideketin Sayyidina Umar. Apa kabar Abu Hurairah? Gini Sayyidina Umar, baik, alhamdulillah, cuma nanya nih. Oh silakan tanya apa nih? Zakatnya kurma, kan kalau kurma hampir semua orang punya ya kan? Oh kenapa gitu Abu Hurairah, kamu lupa? Kan kalau misalnya disiamin, disiramin pakai air hujan, zakatnya itu kan 20%. Kalau disiamin sama air, nah kalau disiamin sama, kalau diinin sama air hujan, zakatnya 10%. Kalau pakai air perairan, zakatnya 5%. Begitu kan Abu Hurairah, kalau disiraminnya pakai air hujan, berarti kan nggak ngeluarin duit buat air tuh 20%. Kalau misalnya pada ngaji apa? Biar tahu hukum fikih ya. Baik, teman-teman sekalian, udah ingat Abu Hurairah? Ingat Sayyidina Umar. Oh, ada lagi? Enggak. Udah, jalan lagi deh Abu Hurairah. Ya Allah, gimana ini? Kayaknya nggak ada yang ngerti kode-kode saya. Aqbal alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saya ketemu Nabi Muhammad. Lagi jalan aja nih ceritanya nih, lagi jalan gitu aja, nyari-nyari orang yang siapa nih yang bisa ngasih makanan tanpa saya harus nyebut kelaparan saya, tanpa saya harus minta gitu. Tahu-tahu Nabi Muhammad di jalan. Nabi Muhammad langsung gini, Abu Hurairah, yuk ikut saya. Ya Rasul. Kata Nabi Muhammad, saya tahu tidak ada yang membuatmu keluar dari masjid kecuali rasa lapar, bukan? Iya Rasul. Enaknya ngadepin Nabi Muhammad. Kamu gak perlu pakai kode-kode sama Nabi Muhammad. Nabi udah tahu semua tentang. Kamu cuma perlu terus berjalan sampai ketemu Nabi Muhammad. Kamu hanya perlu terus melangkah di jalan cinta kepada Nabi Muhammad sampai kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad di jalanmu itu. Dan tanpa kamu harus bercerita apapun, Nabi Muhammad sudah tahu apa yang kamu perlukan. Nabi Muhammad sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Nabi Muhammad sudah tahu semua keadaan kita umatnya, teman-teman. Karena mukjizat Nabi Muhammad, pandangan kasih sayang Nabi Muhammad, tatap teduh Nabi Muhammad, indah senyum Nabi Muhammad, bukan hanya untuk para sahabat, akan tetapi untuk semua dari kita umatnya. Tidakkah Allah berkata seperti itu dalam Al-Quran? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Bukan hanya sahabat, kalian umatnya. Kamu kena musibah, Nabi Muhammad ikut merasakannya. Abu Hurairah lapar, Nabi Muhammad ikut merasakannya. Yuk, Abu Hurairah, kemana kita kesini? Nabi Fatimah, ke tempat putri Fatimah. Aku dengar dia punya semangkok susu. Abu Hurairah dari yang asalnya semangat langsung susu ruangnya. Semangkok pula, sedikit itu kali begini.
semangkok susu. Di mangkok sebesar-besarnya segitu itu. Semangkok susu dibagi dua ke Nabi Muhammad. Mana rendah? Pikir Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah sebagai umat, sebagai sahabat, malahu illa an yaqulu sami'na wa ata'na. Kita tuh sama Nabi Muhammad, teman-teman. Dan gak usah pakai tanya-tanya, Rasul kenapa sih kita perempuan suka pakai jilbab? Kenapa laki-laki gak disuruh? Gak usah segala kamu tanya. Aturan-aturan dalam Islam yang Nabi Muhammad tetapkan, semua dari kita hanya perlu berkata sami'na dengar, ya amanah. Untuk diajarin musyawarah sholawatan itu kan. Dengar, aman dalam kehidupan, enak banget, seneng banget kok, indah banget yang diajarkan. Kenapa kamu harus sia-siakan begitu aja? Hadiah-hadiah yang diberikan oleh guru-guru kita, hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang soleh kepada kita, doa-doa indah mereka, pelajaran-pelajaran mereka, ambil benar-benar praktekkan dalam kehidupan. Teman-teman sini sekalian saya muliakan, Abu Hurairah jalan di belakang Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat tuh Nabi semuanya jalan seiringan, tapi sahabat tuh kayak nggak enak suka, jadi jalannya agak ke belakang sedikit aja gitu. Sampai tuh di rumahnya saya masuk ke ruang depan, Nabi masuk ke dalam, keluarin semangkok susu. Abu Hurairah kayak liatin gitu, jadi banget ya, susu kayak dikit banget. Lapar ini perutnya, lambang lihat susu sampai buru-buru. Ya Allah, udah lapar luar biasa. Nabi ngeliatin, Nabi itu ya, gak usah pakai diceritain, gak usah pakai apa tahu nih. Ini perlu dididik Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, lebih ya Rasulullah. Abu Hurairah lagi mikir, nanti Nabi ini bakalan minum Abu Hurairah. Saya pasti saya akan minta Rasulullah duluan. Dalam pikiran Abu Hurairah nih, dalam pikiran Abu Hurairah, kau duluan Abu Hurairah, kau duluan Rasul. Gitu kan? Kalau Nabi beneran minum duluan, mudah-mudahan kagak dihabisin. Kalau saya disuruh minum duluan, ya Allah gak enak banget. Masa Nabi Muhammad minum di sisa saya. Ini gimana ya enaknya adabnya, mesti kayak gimana nih? Abu Hurairah lagi mikir nih. Lagi pula itu segitu sedikit doang. Ya Abu Hurairah, lebih ya Rasulullah. Kan ahli sofa. Berapa jumlah ahli sofa? Nabi mau ngasih tahu Abu Hurairah untukmu segala sesuatu yang tampak tak seperti terlihat. Kamu harus tahu Abu Hurairah, terhadap diriku Allah jadikan sesuatu yang terlihat tak seperti terlihatnya. Nabi itu ngasih kayu jadi pedang kok gitu. Nabi Muhammad SAW, Allah kalau buat Nabi Muhammad kayak gini loh, buat kamu Muhammad apa sih yang enggak? Gitu. Makanya mau berbanget, apa-apaan sholawatin aja. Kamu pengen apa aja deketin Nabi Muhammad, nggak pernah salah. Deketin Nabi Muhammad SAW, banyak baca sholawat, nggak akan pernah salah teman-teman. Karena Nabi Muhammad, karena buat Nabi Muhammad kayaknya dia lagi lapar. Buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah nggak akan nolak permintaan. Makanya kamu kalau kepengen permintaanmu nggak ditolak sama Allah, jadikan permintaanmu permintaan Nabi Muhammad. Gimana caranya? Deketin Nabi Muhammad, sholawatan yang banyak Nabi Muhammad. Teman-teman sini sekalian yang saya muliakan, akhirnya Nabi nanya malah Abu Hurairah, iya Rasul, berapa jumlah ahli sofa teman-temanmu di masjid itu? Santri-santrinya Nabi yang saya ceritain tadi. Banyak Rasul. Ini Abu Hurairah lagi mikir, suruh apa nih? Banyak Rasul. Nah, Nabi kata Nabi Muhammad, panggillah mereka semuanya tuh, bilangin sama mereka Nabi Muhammad mau bagi sama mereka susu. Tapi
sekali lagi sami'na. Senjatanya sahabat, kita juga mesti gitu mengguru-guru kita. Sami'na, jalan keselamatan. Saya udah mondok lama. Ternyata saya lihat-lihatin jalan keselamatan bagi murid, bagi santri itu adalah berkata kepada gurunya sami'na. Walaupun kamu gak ngerti, kerjain aja dulu. Walaupun kamu gak paham, amalin aja dulu. Gitu. Jadi sekalian, jadi Abu Hurairah nih, walaupun dalam hatinya kayak buat saya menabi itu agak cukup ya. Suruh bagi 40 orang gimana mau ini sekali apa ya. Sendok-sendok kali ya. Tapi dikerjain sama Abu Hurairah. Abu Hurairah manggil ahli sofa. Ya ahli sofa. Teman-teman, ahli sofa yuk. Dipanggil Nabi Muhammad terus bilangin ya, Nabi itu cuma punya semangkok susu loh. Jangan banyak berharap gitu kan. Nabi mau bagi, tapi Nabi cuma punya semangkok susu. Berangkat 40 orang. Sampai kumpul di depan rumah, pelataran rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Nabi keluar, teman-teman saya sekalian, Abu Hurairah itu nggak disuruh ngantri, karena Nabi semua ahli sofa ini disuruh berbaris. Nabi pegang susunya, Abu Hurairah di sampingnya Nabi. Nabi teman-teman saya sekalian rahmat sama umat, tapi ngedidik lebih besar terhadap orang-orang yang beliau cintai. Jadi nih, kamu mau masuk kelompok yang mana? Kelompok umat Nabi Muhammad itu mendapatkannya kasih sayang Nabi Muhammad terhadap kelompok tercintanya Nabi Muhammad ngasih sama mereka pendidikan, bimbingan selain daripada kasih sayang. Abu Hurairah, Nabi tahu di antara ahli sofa paling lapar Abu Hurairah. Nabi tahu. Akan tapi ketika Nabi Muhammad melihat Abu Hurairah nih kecondongan terhadap makanan, terhadap minuman di saat lapar kok gitu amat ya. Nah, Nabi Muhammad mau ngedidik Abu Hurairah, nggak gitu caranya. Abu Hurairah di samping Nabi Muhammad, Nabi pegang susu, semuanya para sahabat nih kemudian menunduk, diminumin sama Nabi Muhammad tuh susu. Semuanya duluan nih, 40 orang nih, duluan daripada Abu Hurairah. Tinggal Abu Hurairah aja ngelirik. Dan subhanallah, tuh susu emang semangkok, tapi nggak tahu kayak ada alirannya gitu, kayak ada alirannya, nggak habis tuh susu. Semangkok susu mana yang dibagi 40 orang agak habis? Dan itu semua orang minumnya 3 tegukan, semuanya masing-masing. Teman-teman saya bisa lihat, dan semuanya ngerasa, ya ampun 3 tegukan doang ini ya. Oh, subhanallah. Tuh, semuanya tuh 40-40-nya. Sampai mereka udah selesai minum, mereka pulang. Mereka tuh modelannya kagak nyusahin Nabi. Gak kemudian, alhamdulillah dikasih semangkok susu, mudah-mudahan dah sekalian boleh salaman juga gak? Dicurcol. Habis sekalian dong pegangin kepala saya boleh? Dada saya tuh musuh dada saya gitu. Ya gitu, sahabat tuh ya gitu. Teman-teman boleh gitu juga nggak? Ya Allah. Saya sampai bilang gitu, ini orang-orang zaman sekarang kenapa dah? Kalau ketemu saya kayak semut. Tiap kali ketemu minta salaman, ketemu lagi salaman lagi. Padahal semut tuh ya kalau ketemu nggak salaman, dia lagi kaget kok mirip. Semut kalau lagi ketemuan sama temennya tuh kan berhenti tuh bentar, bukan salaman, tapi lagi kaget, lah kok mirip. Ketemu lagi sama belakangnya, kok mirip. Jangan-jangan oplas. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, akhirnya udah semuanya minum, mereka pulang, tinggal Abu Hurairah dan Nabi Muhammad duduk nih berdua, mandangin tuh susu, sekarang udah sisa separuh. Nabi bilang, isyrab ya Abu Hurairah, minumlah wahai Abu Hurairah. Bal anta ya Rasulullah, engkau duluan wahai Rasul. Nabi bilang, saqil qaum akhiruhum syurba. Yang
ngasih minum orang Abu Hurairah harus yang paling belakang minumnya. Jadi ini panitia. Kalau bagi-bagi besek jangan disisihin dulu, buat saya, buat saudara saya. Sakilqom akhiruhum syurba. Yang ngasih makan orang, ngasih minum orang, dia yang paling terakhir minumnya. Ini kan yang ngasih makan saya, gitu kata Nabi, gitu maksudnya. Berarti kamu duluan, Abu Hurairah. Syurab. Nabi iniin ke mulutnya Abu Hurairah. Syurab. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Takut habis, berhenti kan? Syurab. 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 Abu Hurairah heran, ini susu kenapa gak habis? Isyrab ya Abu Hurairah, isyrab ya Abu Hurairah. Dan saya nggak ngurangin apa katanya Abu Hurairah. Wa man zalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li isyrab ya Abu Hurairah, isyrab ya hatta tala. Dan Nabi masih terus-terusan bilang, minum Abu Hurairah, minum lagi Abu Hurairah, minum lagi Abu Hurairah. Sampai saya merasa badan saya semuanya penuh susu. Sampai susunya tuh udah di mulut karena bisa ketemu dong. Selap susu Abu Hurairah. Nabi kalau ngasih bighairi hisab. Nabi kalau ngasih kamu dipenuhi. Nabi kalau cinta padamu kemudian memberi, Nabi akan penuhi diri. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, mukjizat Nabi itu nggak hilang bersama dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tetap ada zaman sekarang. Abu Hurairah jadi saksinya, Salamah jadi saksinya, dan semua sahabat-sahabat jadi saksi atas mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Di tahun 2022 ini, pilihlah dirimu sebagai saksi atas mukjizat Nabi Muhammad SAW. Beneran loh, saya asalnya sakit, kemudian saya banyak baca sholawat, saya hadirin majelis-majelis maulid. Berkat Nabi Muhammad saya jadi sehat. Kamu jadi saksi atas mukjizat Nabi besar Muhammad. Beneran loh, hati saya lagi sedih mulu. Setiap kali saya sedih, saya baca salawat, saya baca maulid, saya ingat-ingat Nabi Muhammad. Hati saya jadinya berasa lapang gitu. Kamu telah jadi saksi atas mukjizat Nabi. Yuk, insya Allah. Udah, teruslah cari Nabi Muhammad dalam hidup. Jangan pilih jalan lain. Jalan lain gak jelas ujungnya. Pilihlah Nabi Muhammad, ujungnya jelas. Surga dan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Tempuh jalan ini. Terus, jangan lelah, jangan bosan. Tempuh jalan ini. Terus, sampai satu waktu nanti kamu akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad akan berkata seperti katanya kepada Abu Hurairah, ikut saya wahai Abu Hurairah. Gimana kalau kamu yang begitu? Yuk, ikut saya wahai hadirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon berkat Fatihah untuk umi saya meninggal 2 minggu yang lalu. Nur binti Umar Asghar. Allah yaghfir laha wa yarhamha wa tawassaha bil maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih katanya tadi udah kirimin Fatihah, kirimin khotbah ya, semuanya buat Umi. Terima kasih semuanya. Saya atas nama keluarga besar dari Umi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kepada semua yang hadir di majelis ini terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.